Oke, catat baik. Ingat, Anda orang Indonesia kalau mau jadi warga negara Papua, mendukung Papua merdeka. Kami akan lindungi. Ingat, semuanya kami akan bicara di Pengadilan Kriminal Internasional. Kami sebagai residen, orang pribumi, indigenous people, kita punya hak untuk membela diri. Sekarang bisa lihat, masyarakat, anak kecil, ibu-ibu bunuh. Mereka bunuh bahwa itu TPN yang bunuh. TPN itu berjuang untuk rakyat, bangsa Papua. Halo sahabat Manuskrip Papua, welcome back to the Manuskrip Papua YouTube channel. Update terkini dari Papua Barat. Menurut pernyataan resmi Jubir Komnas TPNPB, Sebi Sambom pada 22 Mei 2026, pihaknya menolak keberadaan pendatang ilegal di tanah Papua dan mengeluarkan himbauan agar mereka segera meninggalkan Papua Barat. Apa pendapat kalian? Apakah himbauan ini akan berdampak signifikan? Sebelumnya, kelompok TPNPB mengklaim telah melakukan operasi di wilayah Yahukimo dari tanggal 17 hingga 20 Mei 2026. Mereka menyatakan berhasil menewaskan 8 anggota pasukan keamanan Indonesia yang disebut menyamar sebagai pendulang emas ilegal di Korowai. Namun dari beberapa sumber menyebutkan kemungkinan korban akan terus bertambah. Komandan Operasi Kodap 16 Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka, juga menyebut aksi tersebut sebagai balasan atas tewasnya 2 anggota TPNPB sebelumnya. Ia juga menyatakan pasukannya di bawah Komandan Batalion Yamue, Dejang Heluka, bertanggung jawab penuh atas operasi itu. Bagaimana menurut kalian soal motif balasan ini? Dalam pernyataannya, Mayor Kopitua Heluka menegaskan pihaknya tidak akan meninggalkan wilayah tersebut dan akan melanjutkan operasi sebagai balasan. Pernyataan ini disampaikan melalui siaran pers resmi manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 20 Mei 2026. Situasi di Papua Barat terus menjadi perhatian banyak pihak. Menurut kalian, bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi isu ini? Jika pemerintah sudah tidak mampu urus Papua lagi, apakah kalian setuju Dewan HAM PBB harus tinjau langsung kondisi Papua saat ini? Kami akan terus mengupdate perkembangan situasi ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru. Terima kasih sudah menonton. Manuskrip Papua. Selamat pagi kepada semua pihak. Saya Sebi Sambom, Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Pada hari ini, tanggal 22 Mei tahun 2026, kami mengeluarkan pernyataan tegas dan juga peringatan kepada orang imigran Indonesia dan juga pesan edukasi kepada orang asli Papua dan masyarakat internasional secara global. Hari ini kami akan menyatakan secara resmi dari Pengendali Manajemen Markas Pusat atas nama Panglima bahwa atas nama rakyat bangsa Papua bahwa kami sampai hari ini 64 tahun tidak mengakui keberadaan Indonesia di Papua. Jadi kami sangat percaya bahwa keberadaan orang imigran Indonesia di Papua adalah ilegal. Jadi dalam bahasa Inggris mereka bilang illegal occupation. Illegal occupation. Jadi Indonesia melakukan pendudukan ilegal di atas tanah Papua. Definisi dari kata illegal occupation adalah mengambil alih hak atau wilayah orang lain dengan paksa. Jadi di sini kami bilang ilegal karena Indonesia masuk di Papua melalui invasi militer sesuai Tri Komando Rakyat yang dikomandangkan oleh Soekarno pada tanggal 19 November tahun 1961 di alun-alun utara kota Yogyakarta. Oleh karena itu kami tetap
percaya dan beriman, berprinsip bahwa Indonesia masih melakukan pendudukan ilegal. Titik. Tidak ada argumen hukum yang Indonesia membenarkan di dunia ini. Oleh karena itu, kami berikan peringatan tegas kepada orang migran Indonesia untuk Anda tidak sembarang. Bahasa Jawa bilang, jangan sembrono. Wong sembrono. Ingat ya, wong Jawa, wong Sumatera, wong Kalimantan, wong Celepes, wong Sulawesi, wong Manado. Ingat baik-baik ya. Jangan sembrono. Kami tegaskan kembali lagi. Logikanya bagaimana? Orang asli Papua tidak pergi mencari makan di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di NTT, di Maluku. Sama sekali tidak ada. Kalau ada, saya bilang itu hanya 1-2 orang. Begitu. Dan orang asli Papua juga tidak pergi mencari emas, mencuri emas, kekayaan alam lain, kekayaan hutan lain di Indonesia. Itu sebabnya orang migran Indonesia segera tinggalkan Papua Barat. Karena kami punya hak untuk merdeka sendiri. Pendudukan ilegal pengertiannya merampas hak orang Papua oleh Indonesia melalui invasi militer mulai dari 1 Mei 1963. Oleh karena itu, kami tetap menentang dan kami tetap menolak kehadiran Indonesia di Papua. Dan itu wajar dan orang Indonesia harus maklumi itu karena kami punya hak. Merampas hak termasuk hak politik kemerdekaan bangsa Papua yang dijamin Kovenant Internasional artikel 3 di mana menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan kemerdekaan. Atau tegaskan di sini adalah everyone have the right to self-elimination. Every nation have the right to self-elimination. Jadi setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan hak itu dijamin untuk orang Papua merdeka sendiri. Berdiri sebagai bangsa yang berdaulat sama dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi. Titik. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa tentara polisi mereka bilang yang pendulang emas dibunuh kemarin itu bilang warga sipil. Di sini tidak ada istilah warga sipil. Orang Papua dan dunia perlu ketahui bahwa pengertian kata illegal occupation artinya adalah bangsa itu sudah mempunyai pemerintahan, sudah punya otoritas tinggi untuk mengontrol wilayahnya, tapi dirampas oleh bangsa lain melalui invasi militer yang Indonesia lakukan. Oleh karena itu orang imigran Indonesia yang datang di Papua, perempuan, laki-laki, tua, muda, pemuda dan lain-lain, itu adalah mereka bagian dari pasukan keamanan Indonesia. Dalam bahasa Inggris mereka bilang Indonesian Security Force, pasukan keamanan Indonesia. Pasukan keamanan Indonesia itu mereka datang semuanya di berbagai bidang. Jadi pedagang, jadi guru, jadi mantri, jadi suster, pergi PNS, dan lain-lain. Tukang becak, jualan sayur, dan lain-lain. Semuanya. Sopir taksi, semuanya. Pilot, dan lain-lain. Semua ini bagian dari pendudukan ilegal untuk mengambil alih hak-hak orang asli Papua. Memarginalkan orang asli Papua untuk membunuh karakter, fisik, mental, semuanya. Maka orang Papua memang benar-benar tidak punya harapan. Mereka pikir orang Papua pikir orang Indonesia ini yang hebat begitu. Kami orang kelas nomor 2, second class of human. Tidak begitu. Tidak begitu. Oleh karena itu kami percaya kami hidup di atas tanah kami ini 4.000 tahun yang lalu. Leluhur kami hidup di sini.
Dan ada sejarah-sejarah yang mereka tinggalkan yang kami ada pegang. Oleh karena itu, Indonesia tidak punya hak untuk merampas hak kami, mengambil nyawa-nyawa kami, dan pembunuhan ilegal semua ini yang dilakukan ini harus dihentikan. Dihentikan adalah ingat baik orang asli Papua di seluruh Papua, ingat baik bahwa kami sudah katakan semua orang imigran Indonesia itu adalah satu kesatuan dari pasukan keamanan Indonesia. Mereka menjadi semua bidang ini untuk mengambil alih, merampas hak kekayaan alam kami, sambil membunuh kami, memperkosa, menghilangkan nyawa kami, tujuan untuk genosid, pemusnahan ras supaya orang Indonesia mengakui tanah Papua ini milik orang Indonesia, bukan orang hitam. Orang hitam itu mungkin imigran dari Afrika, mungkin begitu. Mereka mau bikin sejarah baru. Jadi kita tidak boleh menghilangkan sejarah kami yang Tuhan taruh kepada nenek moyang kami di Papua. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada semua pejuang, kepada orang asli Papua, Anda itu pemuda-pemudi, tokoh gereja apapun yang suka mengutuk TPN, membunuh orang imigran yang pencuri emas, mereka itu bagian satu kesatuan dari pasukan keamanan Indonesia. Tidak ada warga sipil di sini. Tidak ada pakai itu, kata itu tidak pakai. Ingat, semuanya kami akan bicara di Pengadilan Kriminal Internasional. Ingat baik, catat baik. Tidak ada yang kutuk mengutuk. Pekerja HAM, gereja, LSM, pembela HAM, Komnas HAM, Papua, Komnas HAM Indonesia, catat baik. Tidak ada warga sipil yang di Papua. Semua ini satu kesatuan untuk kekuatan pasukan keamanan Indonesia untuk mencuri, merampok, mengambil alih hak orang asli Papua. Maka kami sebagai residen, orang pribumi, indigenous people, kita punya hak untuk membela diri. We have the right to defend ourselves, or our land, our country, and our people. Begitu. Kami mempunyai hak untuk membela rakyat kami, membela tanah kami, membela diri kami. Karena tidak, nanti Indonesia akan membunuh kami, kita akan kehilangan ras kami, hak kami, tanah kami, dan Indonesia mengklaim ini tanah mereka. Sekarang bisa lihat, masyarakat, anak kecil, ibu-ibu bunuh. Mereka bunuh baru itu TPN yang bunuh. TPN itu berjuang untuk rakyat, bangsa Papua. Dan tanah kami, leluhur kami. Untuk selamatkan semua karya cipta Tuhan di atas tanah Papua. Dia tidak membunuh orang-orangnya sendiri. Yang jelas tentara polisi yang bunuh. Tapi rakyat Indonesia juga percaya dan dia. Oke, catat baik. Ingat, Anda orang Indonesia kalau mau jadi warga negara Papua, mendukung Papua Merdeka. Kami akan lindungi. Tapi kalau yang tidak mendukung perjuangan Papua Merdeka, yang menjadi mata-mata TNI Polri wajib dibersihkan. Virus-virus, hama-hama itu dibersihkan dari tanah Papua. Pasukan TPN, dengar, sipil kota, Anda jangan klaim sipil kota, jadi saya harus peaceful struggle. Kami berjuang secara damai, jangan perang, jangan pertumbuhan darah. Stop, ngomong kosong itu mindset of this useless people. Useless people think like this. They don't have power. How do you do? Begitu. Karena tidak punya kemampuan, tidak punya berkat, tidak punya hikmat. Minta hikmat sama Tuhan dan kita berjuang. Tidak ada istilah itu warga sipil, orang Indonesia. Semua kabupaten di seluruh Papua, wilayah, semua suku, wajib bunuh orang imigran. Tidak ada alasan bilang ini imigran. Sipil tidak ada. No sipil di sini. All of them as one of Indonesian security force occupied with Papuans. Begitu. Oke? Kira-kira sudah dengar? Jangan main-main, jangan biarkan para hama-hama liar ini, wereng hama wereng Indonesia ini merayap di tanah Papua. Ingat, kamu datang cari apa? Masuk hutan cari emas. Ini kamu mencuri kekayaan alam kami yang Tuhan ciptakan untuk kami orang asli Papua. Hidup dengan kekayaan itu untuk mewarisi keturunan dan memenuhi bumi ini sesuai dengan firman Tuhan, orang Kristen. Begitu. Orang agama apapun punya kepercayaan itu ada. Kami sebelum misionari Kristen datang itu kami sudah punya agama. Kita punya misionaris Kristen dari Jerman yang datang tahun 1960 di Anggrek. Dia menulis buku, dia bilang begitu. Sebelum kami pendeta-pendeta atau misionari Kristen datang, orang Yali itu mereka sudah punya agama suku Yali. Agama suku Yali kami punya. Kami tahu Tuhan, kami tahu manusia, kami tahu kemanusiaan, kami tahu kasih. Dan semua suku sama. Begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, orang imigran Indonesia tinggalkan Papua Barat. Orang Papua ingat, semua yang pegawai negeri apapun, semua itu anggota keamanan Indonesia. Wajib dibersihkan, bunuh.
Takut apa? Nanti kami yang naik pengadilan kriminal internasional. Kalau Indonesia berani. Begitu. Bikin saja. Tapi kalau kalian terlalu begini, aduh istri saya makan apa, anak saya makan apa. Itu namanya useless people, useless man. Itu laki-laki ya, pria-pria atau manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak punya jiwa. Jadi orang mati, jiwa mati, orang-orang yang jiwa mati. Dari mayat hidup manusia itu yang model itu. Kalau manusia yang punya harga diri, punya wibawa, berintegritas, berarti berpikir dan bertindak untuk bagaimana kita selamatkan bangsa ini. Hormat. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan jaga kita semua. Wah, wah, wah.